اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan, saya hormati Buya Elfi Syam, hafizahullah ta'ala, dan semua yang tadi disebutkan oleh Buya, yang mungkin satu persatu tidak bisa ana sebutkan, dan semua yang hadir di tempat ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang sejatinya tiap hari kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dulu kita nggak tahu apa yang namanya sunnah. Dulu sebagian kita jauh dari ajaran agama ini. Bahkan sholat pun bolong-bolong. Tapi alhamdulillah kita jadi suka hadir di majelis ilmu. Sebagian kita juga sering memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Maka tolong jangan ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Sejatinya kita semua bisa hadir di tempat ini. Ana bisa hadir kembali ke Sumbar itu karena pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka katakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak akan dapat hidayah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Malam ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Siapa ngomong 12? Kasih hadiah. Malam 12. Kita tahu bahwasanya kalender Hijriah dimulai dengan terbenamnya matahari. Matahari tanggal 11 sudah terbenam. Dan kita masuk ke tanggal 12 Rajab. Ya, kita memang sekarang tanggal 11 Januari. Kita berada di awal tahun baru Masehi. Tapi abaikan itu. Ana akan berbicara tentang sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Berarti malam ini kita berada malam 12 Rajab 1446 Hijriah. Yang subhanallah, Allah mempersiapkan Ramadan dengan 2 bulan tetangganya. Nah, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan. Tunggu dulu, pelan-pelan. Sya'ban. Tunggu, ini kurang 1 jemaah. Biar dia mikir. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa? Bingung dia, kasih hadiahnya, nggak apa-apa.
Kasih, nggak apa-apa. Muharram, antum nggak dengar tadi orang-orang ngomong Muharram. Rajab itu bulan haram. Dan para ulama terdahulu menyebutkan bahwa syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab ini bulan untuk bercocok tanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqi. Saqi zara'. Dan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami yang kita tanam di bulan Rajab ini. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara'. Bulan Ramadan itu bulan panen. Maka kalau bicara tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, seharusnya sejak bulan Rajab kita sudah menyambut bulan Ramadan. Kita sering mendengar ada sebuah doa. Mungkin sekarang hari-hari ini kita dapat kiriman doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi memang itu bukan hadis yang sahih. Tapi itu doa, boleh kita baca. Kita minta supaya awal penyambutan bulan Ramadan di bulan Rajab ini, yang berbuat dosa di dalam bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di selain bulan haram. Tapi bagaimana kita akan tahu bulan Rajab kalau ternyata kebanyakan umat Islam tahunya tanggal 11 Januari? Maka bicara istiqamah di atas sunnah, mulai kita sebarkan. Bulan ini bulan Rajab, bulan haram, bulan bagaimana kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Petani apabila hendak menanam, dia tidak serta-merta menebar benih, nggak ada. Petani itu akan membersihkan lahannya, akan mengkondisikan lahannya. Setelah itu baru dia taruh benih. Maka sebelum kita menanam benih di bulan Rajab ini, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun kepadanya. Bersihkan hati kita. Karena kalau kita menanam sedang hati kita penuh dengan kotoran, maka tanaman atau benih yang ditanam akan mati. Kalaupun tumbuh tidak sehat. Bulan Sya'ban, subhanallah, itu bulan diangkatnya amalan. Jangan bicara Ramadan dulu. Persiapkan dirimu di Rajab, persiapkan untuk menyambut bulan Sya'ban. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban hampir full puasa. Itu sunnah. Ya kan cuma sunnah Ustaz. Tapi itu jalan menuju surga. Jalan yang akan membuat kita husnul khatimah insyaAllah. Ketika ditanya Nabi SAW oleh Usama bin Zaid, Ya Rasulullah, lam araka tasum, ma tasumu fi Sya'ban. Lam araka tasumu minas syuhur, ma tasumu fi Sya'ban. Aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Kata Aisyah dan kata istrinya yang lainnya, kana yasumu Sya'ban illa qalilan, kana yasumu Sya'ban kullahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu puasa hampir penuh. Dan dalam riwayat lain dikatakan puasa full Sya'ban. Apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam? Siapa yang mau jawab? Apa jawaban Nabi SAW? Nah, fadhal. Gimana? Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan. Dan beliau ingin amalnya diangkat dalam kondisi berpuasa. Kasih hadiah. Tapi kurang. Ada yang kurang, Masya Allah. Kasihkan dulu ya. Siapa yang mau ngelengkapin? Iya betul. Di jawaban Nabi SAW tadi ada yang kurang. Beliau mengatakan itu bulan diangkatnya amalan. Betul. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi berpuasa. Tapi ada satu potongan jawaban Nabi SAW.
yang belum disebutkan. Masya Allah, nyontek ini ceritanya. Gak apa-apa, kasih hadiah. Iya betul. Tapi ada di jawaban tadi ada yang kurang berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban. Mana yang mau jawab? Enggak, riwayat Usama bin Zaid. Nah, ahsanta, kasih hadiahnya. Masya Allah, kirimkan ke sana. Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang banyak orang lalai, kata Nabi SAW. Lalai. Bayangin ya, Nabi SAW menyebutkan hal ini 1446 tahun yang lalu kira-kira jemaah. Pada saat itu sahabat tidak kenal dengan bulan Januari. Sahabat belum kenal dengan bulan Februari, Maret, April, nggak kenal mereka. Tapi mereka sudah lalai. Baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan kecepit. Kenapa orang lalai? Orang berpikir bulan Rajab, bulan haram. Kemudian dia setelah bulan Rajab mungkin mau istirahat untuk menyambut bulan Ramadan. Itu orang banyak lalai dengan bulan Sya'ban ini. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Padahal di bulan itu amalan diangkat menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan orang yang tidak hafal dengan kalender Hijriah? Oleh karena itu kita mendapati banyak umat Islam di awal Ramadan itu bingung dengan perutnya. Antum bisa lihat semua orang jualan takjil. Bahkan ada makanan-makanan yang tidak keluar kecuali di bulan Ramadan. Hari pertama Ramadan, bagaimana antum sahur? Bagaimana antum berbuka? Orang yang biasa berpuasa, yakni di bulan Sya'ban dia sudah memperbanyak puasa sunnah, Ramadan buat dia sudah selesai, tinggal panen pahala. Sebagian kita awal Ramadan itu awal menanam, awal menyirami, dan awal panen. Gimana antum? Dalam sehari menanam, menyiram, langsung mau panen. Oleh karena itu di awal Ramadan banyak orang Islam yang lemes. Nggak baca Quran, puasa. Nggak ke masjid, puasa. Loh, iya, kenapa puasa? Seharusnya ketika puasa semakin semangat beramal. Bagaimana tidak di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Terus dia jadi malas. Yang ada habis asar, kalau di bahasa sono mengatakan ngabuburit. Di sini apa bahasanya? Hah? Apa? Bukan bukber. Ngabuburit itu bukan bukber. Bukan buka bersama. Ngabuburit juga. Nggak ada bahasa Minang. Nah, kita bikinlah. Jadi ngabuburit itu mencari malam. Jadi dia keliling habis sasar naik motor. Kemana? Cari malam. Loh, malam itu nanti terakhir sampai rumah dia. Ternyata dia cari makanan. Maka tolong bicara sunnah. Tegakkan itu sunnah. Bukan hanya penampilannya yang sunnah. Tapi bagaimana kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban. Lalu di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Kita hidup di masa yang sangat rumit. Kemungkaran merajalela. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang
itu ditebarkan via media. Semua orang bisa bicara, bisa ngomong apa saja yang ingin dia omongkan. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang aneh, yang keluar dari jalur Islam tersebar. Anak-anak kita bisa mengakses dengan mudah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh beberapa tabi'in. Tabi'in ini mengeluh kepada Anas tentang sikap pemimpin yang zalim pada saat itu, Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhum? Isbiru, sabarlah kalian. Iya, ini sebuah konsep sunnah. Menghadapi pemimpin yang zalim kita disuruh sabar, taat dan dengarkan dan engkau bersabar. Padahal Hajjaj bin Yusuf udah gak benar jemaah. Bagaimana dia memerangi Abdullah bin Zubair, bagaimana melempari manjanik sampai Ka'bah pun terkena, bagaimana senjata masuk ke tanah haram ya. Banyak orang-orang ulama-ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Udah sangat zalim. Anas mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabar kalian. Karena tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Subhanallah jemaah. Siapapun yang sekarang hidup di muka bumi, siapapun yang akan dilahirkan, siapapun yang akan melanjutkan kehidupan, dia bakal mati dan akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ada hari di mana manusia semua bangkit untuk Allah Rabbul Alamin. Hatta talqaw rabbakum. Proses akan menjumpai keburukan, kemungkaran, kesesatan, penyimpangan, penyelewengan. Itu akan terus jemaah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ucapan itu dari nabi kalian, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, kita berada di masa yang penuh dengan kebohongan, kedustaan, kepalsuan. Entah antum memperhatikan itu atau tidak. Anas bin Malik, lagi-lagi khadimu Rasulullah SAW, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakun aw sayati 'ala an-nas aw qala qabla as-sa'ah aw baina yaday as-sa'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Apa ucapan Nabi SAW? Akan datang, akan terjadi sebelum hari kiamat, di hadapan kiamat, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, masa yang penuh dengan tipu daya, dibohongin gitu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Di masa itu orang yang pendusta, pembual, pembohong dianggap sebagai orang yang jujur. Orang yang jujur dianggap pembohong. Yang pengkhianat dianggap pahlawan, pemegang amanah. Yang amanah dianggap pengkhianat.
Sebenarnya dari dulu ada pembohong-pembohong yang dianggap orang yang jujur. Pembual dianggap pahlawan, dari dulu ada. Kita tahu bagaimana Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kaumnya percaya, jemaah. Kaumnya percaya. Nabi Musa alaihissalam yang amanah, yang benar dan jujur, dianggap pendusta. Dari dulu ada. Tapi akan datang satu masa di mana keseimbangan dalam kehidupan itu sudah rusak. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan kita lihat bagaimana pengkhianat-pengkhianat dianggap pahlawan. Kata Nabi SAW, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ, dan akan ngomong di masa itu ar-ruwaibidah. Ada satu kelompok manusia. Siapa ruwaibidah itu? Nabi SAW mengatakan ar-rajulut tafih, al-fuwaisiq, ar-rajulus safih. Orang ini adalah orang yang remeh, nggak pernah belajar agama, nggak benar belajar agamanya. Tidak ngerti tentang urusan maslahat umat manusia. Ngomong. Orang yang banyak dosanya ngomong tentang maslahat umat. Orang yang bodoh ngomong urusan umat. Kita lihat sekarang ya, semuanya bisa bikin podcast. Siapa yang nggak bisa bikin podcast? Antum pulang dari sini tinggal taruh kamera, undang orang, ta'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya? Siapa? Wallah, siapa? Bagaimana diangkat lewat media ini pelaku dosa. Pelaku dosa. Orang-orang bodoh bicara tentang maslahat umat. Engkau itu siapa? Apakah wudukmu sudah benar? Berapa hafalan Qur'anmu? Oh, saya sudah hatam kitab-kitab. Nggak penting dengan semua kitab yang di muka bumi ini. Yang paling penting adalah kitabullah. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Engkau belum baca, engkau belum fahami, engkau belum tadabburi, engkau bicara tentang urusan umat. Tapi itu terjadi. Subhanallah jemaah. Ya. Dan Nabi SAW memberikan arahan untuk segera beramal. Di dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tahawi. Ana sebenarnya hadis ini baru baca tadi. Ya mungkin dulu pernah baca tapi lupa. Ana akan bacakan kepada antum. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, badiru bil a'mali khisalan sittan. Kalian segera beramal. Ini disampaikan kepada para sahabat. Karena kalau bicara istiqomah, di antara kiat agar istiqomah adalah beramal. Nanti kita akan bahas secara mendetail. Tapi di hadis ini Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang melihat bagaimana Quran itu turun, kepada mereka yang memandang bagaimana Nabi SAW menyampaikan hadis dan sabdanya. Nabi menyuruh mereka badiru bil a'mal khisalan sittan. Kalian segera beramal, jangan ditunda-tunda. Sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, imaratus sufaha. Sebelum datang pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sebelum datang pemerintahan orang-orang yang bodoh. Seperti Hajjaj bin Yusuf tadi.
Ada orang-orang bodoh, orang-orang zalim sejak dulu. Dan Nabi mengatakan segera beramal. Sebelum datang tuh pemerintahan orang-orang yang bodoh. Wa kathratus syurat. Dan banyaknya pengawal-pengawal untuk pemerintahan itu sendiri. Untuk pemerintahan yang ada. Ya dari polisi kalau sekarang mungkin. Dulu belum ada polisi. Dulu ya ada orang-orang yang jadi pengawal pemerintahan dengan seragam. Ada tanda-tandanya. Di masa Nabi nggak ada. Di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak nampak itu jemaah. Pengawal-pengawal pemerintahan belum ada. Dan Nabi mengatakan nanti akan banyak bukan sedikit. Untuk melindungi tadi pemerintahan yang bodoh. Kemudian yang ketiga waqati atur rahim. Dan pemutusan silaturahim. Ya kita sudah melihat bagaimana paman tidak bertegur sapa dengan keponakannya. Kakak sama adiknya. Gara-gara apa? Warisan. Ya, gara-gara urusan dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, subhanallah. Wa bai'ul hukum. Dan hukum yang dijual belikan. Hukum yang diperjual belikan. Ada nggak mafia hukum di negeri kita? Ada. Dan Nabi sudah menyebutkan 1446 tahun nanti akan ada hukum yang diperjualbelikan. Yang kata orang wani piro. Berani berapa? Maka betapa sering kita dengar berita hakim jaksa yang masuk penjara. Iya, hakimnya di penjara. Ada mafia hukum itu, ada. Bagaimana tanah-tanah di beberapa tempat itu punya 2 sertifikat, punya 3 sertifikat. Kemudian ketika ke pengadilan, ya tentang siapa yang berani bayar lebih. Ada hadisnya, wa bai'ul hukum. Hukum diperjualbelikan. Wastighfafan biddam. Dan terjadi peremehan terhadap darah. Antum tahu jumlah pembunuhan di negeri kita setiap harinya berapa? Siapa yang tahu? Anak kasih hadiah. Tafadhol antum cek. Nah, berapa? Butuh data. Iya. Kalau bicara tiap hari, karena Anda sudah nggak mengikutin. Ketika 2011 Anda menulis disertasi, Anda tahu setiap hari itu 4 sampai 5. 4 atau 5 orang tiap hari. Kadangkala orang dibunuh gara-gara motor jamaah. Motor harganya 1,5 juta. 2 mata orang yang dibunuh miliaran harganya. Ginjal yang ada di tubuh dia ratusan juta harganya, dibunuh gara-gara motor jamaah. Ada yang dibunuh gara-gara apa? Pacar, uang 20.000 gara-gara utang. Ya Allah, istighfafan biddam. Allahu Akbar. Ana baru muqaddimah udah masuk waktu isya. Khair insyaallah. Baik, kita dengarkan azan, kita salat, kemudian kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Barakallahu fiikum. Allah
yang mengingatkan tatkala kita lupa, yang membenarkan tatkala kita salah, yang menolong tatkala kita sedang butuh pertolongan. Baik, kita lanjutkan istiqamah di atas sunnah. Tadi kita sebutkan hadis yang pertama berkaitan dengan kondisi yang tidak stabil dalam kehidupan manusia, dalam sosial, politik. Kemudian di hadis yang kedua, Nabi SAW menyuruh kita bersegera beramal sebelum datang 6 perkara. Yang di situ juga dibahas tentang kondisi sosial, kemasyarakatan, kondisi politik, kondisi pemerintahan. Kemudian tadi kita sebutkan berapa? Tunggu dulu, 5. Antum sebutkan. Tunggu dia. Nah, pemerintah yang bodoh. Nah, pengawal-pengawal yang banyak untuk pemerintahan tersebut. Pemutusan silaturahim. Hukum yang diperjualbelikan. Peremehan terhadap darah. Taib, kasih hadiahnya. Nggak apa-apa, kasih yang besar. Dia di depan sini. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang keenam, ini masalah agama. Kondisi keagamaan yang berubah. Ketika ana tadi membaca hadis ini, benar-benar ana mentadabburinya, mengatakan, ya Allah ya, masa itu sudah datang. Apa kata Nabi SAW? Wa nashwun yattakhiduna al-Quran mazamira
Yuqaddimuna ar-rajul laysa bi afqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahu. Munculnya pemuda yang menjadikan Al-Quran ya sebagai bahan nyanyian seakan-akan. Suaranya bagus, indah anak muda ini. Dia disuruh jadi imam. Dia disuruh membaca Al-Quran bukan karena dia yang paling alim, bukan karena dia yang paling faqih, yang paling ngerti dengan urusan agama. Dia disuruh maju hanya untuk lighanniyahum, hanya sekedar untuk seakan-akan melantunkan irama-irama yang indah saja buat mereka. Hanya untuk itu. Dan sepertinya itu sudah terjadi. Orang baca Quran dengan suara-suara yang indah. Memang kita dianjurkan menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Kita diperintahkan. Tapi yang jadi masalah tetap yang seharusnya menjadi imam, seharusnya ditaruh di depan membaca Al-Quran itu orang yang paling ngerti. Tapi sekarang tidak. Ahibati fillah, itu kondisi zaman kita sekarang. Dan ada satu kondisi lagi. Ini benar-benar kondisi keagamaan. Kalau tadi bercampur ya. Kondisi sosial, kemasyarakatan, politik dan keagamaan. Adapun bicara tentang agama, Nabi SAW mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Yahudi berpecah belah mereka. Dan kita melihat mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani juga berpecah belah. Kita lihat bagaimana gereja-gereja itu macam-macam jemaah. Ada gereja Advent, ada gereja Jawi Wetan, ada macam-macam gereja dan mereka saling bersaing. Dan Nabi sudah menyatakan alaihissalatu wassalam, Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini, yakni umat Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ingat ucapan semuanya di neraka jemaah, tolong difahami. Bukan mereka kafir. Kalau mereka kafir bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kelompok-kelompok, sekte-sekte yang menyimpang dari Islam, yang keluar dari Islam dengan keyakinan mereka, ya sudah bukan umatnya Nabi SAW. Walaupun mereka berafiliasi kepada Islam, tapi 73 golongan ini semuanya umatnya Nabi SAW. Tapi semua diancam neraka, kecuali satu. Ingat itu diancam untuk masuk neraka. Kalau Allah ampuni mereka. Mereka masih umat Islam. Mereka masih harapan untuk masuk surga, iya. Kecuali satu yang tidak diancam masuk neraka, yang dia masuk surga. Siapa yang satu itu? Makana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama sahabatku. Itulah yang dikenal sunnah jamaah. Jadi kalau bicara istiqamah di atas sunnah, sejatinya istiqamah di atas agama Islam. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah wal Islam. Karena satu-satunya yang benar itu yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, bagaimana kita menyikapi banyaknya perbedaan, banyaknya sekte, banyaknya kekacauan, banyaknya ketidakseimbangan dalam hidup ini. Yang kadangkala sebagian orang sudah tidak peduli lagi dengan halal haram.
Kemarin di Padang Panjang ada pertanyaan. Pertanyaan itu mengatakan, Ustadz, apa hukumnya ASN mendapatkan hadiah dari vendor? Apa hukumnya? Tapi setelah pekerjaan selesai. Ana ngomong, ana nggak jawab. Di situ ada PJ wali kota. Ana kasihkan mic, biar PJ wali kota yang jawab. Nggak perlu ditanyakan. Orang tahu nggak boleh. Hati kita mengatakan nggak boleh, dan hukum di pemerintahan juga nggak boleh, jemaah. Tapi tatkala sudah menjadi sistem, orang sudah bingung. Apa sikap kita, Ustaz? Kata Allah Azza wa Jalla tentang sikap muslim dalam menghadapi hal-hal yang tidak seimbang tadi, jamaah, yang tidak sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh Allah. Di surat Hud ayat 112 Allah mengatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Engkau istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jangan ikut angin. Ya, kondisinya berubah sekarang. Masanya tidak seperti dulu. Ya, betul. Nabi sudah menyampaikan alaihi salatu wassalam. Kondisinya berubah, pemerintahnya berubah, kondisi ekonomi juga berubah. Iya, udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Sikapnya tetap satu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Udah, engkau istiqomah sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Ada perintah, Al-Quran sudah turun dan Nabi SAW sudah menjelaskan semuanya. Dan Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku lengkapkan. Subhanallah. Nikmat yang Allah berikan. Dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Maka apa yang ajaran Islam di masa itu, maka itulah ajaran Islam. Yang bukan ajaran Islam sampai kapanpun bukan ajaran Islam. Wala tadghaw. Jangan berlebih-lebihan. Maka dalam beragama, jamaah, yang namanya istiqomah itu, ya sudah beragama biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak usah ditambahin. Nggak usah dikurangin, nggak usah dirubah, nggak usah diganti. Terus ya udah kayak gitu agama. Dan itu disebut sunnah. Bagaimana Nabi SAW menjalankan agama ini? Ustaz, dulu Nabi itu tidak hidup bersama orang-orang kafir. Nabi dulu nggak hidup dengan orang-orang Nasrani. Kita di Indonesia hidup dengan orang-orang non-muslim. Ada banyak agama di negara kita. Sama. Nabi SAW hidup di kota Madinah bersama siapa? Bersama Yahudi. Yahudi. Tinggal satu kota. Terikat dengan satu perjanjian. Iya, terikat dengan satu perjanjian. Mereka dikasih kebebasan menjalankan agama mereka. Iya, mereka dikasih kebebasan menjalankan agama mereka. Selama mereka tidak memerangi. Damai. Toleransi. Jadi kalau mau bicara tentang urusan agama, ada kitabnya. Namanya Al-Quran. Kalau mau bicara tentang urusan agama, ada tuntunannya. Apa namanya? Sunnah Rasul SAW. Kalau bicara tentang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah, ada, sudah disediakan. Siapa? Para sahabat Nabi. Quran itu nggak turun di gunung. Kemudian semua orang bisa menafsirkan sama dia. Enggak. Turun di hati Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian disampaikan oleh beliau. Dipraktekkan bersama para sahabatnya.
dilanjutkan oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in. Subhanallah. Nggak perlu repot dalam beragama. Namun ahibati fillah, istiqomah itu berat. Di masa Nabi SAW, datang seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, Abu Amr. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepada aku, ajarkan kepada aku sebuah ungkapan yang aku nggak perlu tanya lagi sama orang-orang, cuma sama engkau, cukup sudah. Kata Nabi SAW, qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Katakan itu. Thumma istaqim. Kemudian engkau istiqomahlah di atas keimananmu itu. Udah nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri. Ya nggak gaul kalau gitu, Ustaz. Ahibati fillah. Jangan mempermainkan urusan agama. Negara ini akan kita tinggalkan. Iya. Kita semua tahu bagaimana pahlawan-pahlawan di negeri kita. Kemana mereka? Mati. Kemudian setelah mati, apa yang terjadi sama mereka? Akan ditanya mereka. Tidak ditanya dari mana, apa jabatanmu. Akan ditanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Akan ditanya, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu yang engkau sembah, siapa? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka bicara urusan agama ini, udah lurus saja antum jalan. Tapi nggak mudah. Ada banyak godaan, iya. Tadi hal-hal yang kita sebutkan sebagai muqaddimah, kita akan menghadapi banyak perkara yang kita jadi bingung. Katanya umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, iya. Yang mana yang benar Ustaz? Semua kelompok mengaku benar. Ya udah sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Tadi nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Suatu hari Jabir bin Abdullah cerita, kami sedang bersama Nabi SAW. Tahu-tahu kayaknya duduk di tanah ini jemaah. Nabi SAW buat garis jemaah. Bikin garis lurus beliau. Kemudian di kanan kirinya beliau bikin garis-garis lagi. Kanan kiri bikin garis. Kemudian beliau meletakkan tangan di garis yang lurus itu, yang di tengah tadi. Beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini nih jalannya Allah. Lalu beliau membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah mengatakan, ini jalanku. Jalan yang lurus, ikuti jalan ini. Jangan ngikutin lorong-lorong yang di kanan dan di kiri, jangan. Ikuti ini. Tapi kalau kalian nggak mau mengikuti dan keluar dari jalan yang lurus, ya sudah, kalian akan tersesat. Akan menjauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, dalam beragama kita diperintahkan untuk menepati sasaran. Jadi dalam beragama kalau bisa seperti orang memanah ya. Orang memanah itu berusaha untuk anak panah itu di tengah. Pas. Yang tengah itu warna apa? Merah. Iya. Habis merah, kuning. Habis kuning, biru, hijau.
Ya, terserahlah. Tapi yang jelas kita itu disuruh, kata Nabi SAW, saddidu, tepati sasaran. Dalam beragama itu ya kita harus menepati sasaran, nggak asal-asalan beragama. Wa qaribu, kalau nggak bisa tepat sasaran, ya dekatlah ke sasaran. Anda lihat ada orang-orang yang beragama, dia sudah mengikuti sunnah, tapi masih adalah yang, aduh Ustaz, Anda belum bisa ninggalin ini Ustaz, doakan Ustaz. Iya sudah. Usahakan antum menepati sasaran dalam beragama. Kalau enggak, ya mendekat. Jangan menjauh. Karena sebagian kita mengatakan, ya Allah ternyata berat mengamalkan sunnah. Anak kayaknya mau kayak dulu aja Ustaz. Dulu anak sebelum belajar agama Ustaz, hidup anak nyaman Ustaz. Sejak kenal agama, ya Allah ini haram, itu haram. Ahibati fillah. Yang haram itu sedikit. Tapi yang jadi masalah, yang haram itu disukai oleh manusia. Ahibati billah. Sebelum Nabi SAW meninggal dunia, beliau pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, yang nasihat itu membuat para sahabat meneteskan air mata dan hati mereka bergetar. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'ausina. Ya Rasulullah, yang kau sampaikan ini sepertinya mau'idah, wasiat, nasihat yang diberikan oleh orang yang mau berpisah. Kasih kami pegangan ya Rasul. Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah. Yang pertama, pegangan hidup kalian dalam melanjutkan kehidupan ini, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Istiqomah tadi. Baik. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Taat dan dengarkan, patuh dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun budak hitam yang jadi pemimpin. Tadi ketika Ana bacakan hadis Anas bin Malik, kenapa Anas bin Malik menyuruh para tabi'in untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim? Bukan berontak, sabar. Karena ada pesan Nabi SAW. Walaupun pemimpinnya budak, hitam, jelek, aduh, ngelihat wajahnya, nggak pantas jadi pemimpin ini ya Allah. Tapi dengarkan dan taat. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Innahu man ya'ish minkum ba'di. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Bukan sedikit, banyak. Bagaimana di zaman Umar bin Khattab? Umar dibunuh. Di zaman Utsman dibunuh. Di zaman Ali dibunuh. Kalau yang membunuh Umar bin Khattab itu orang kafir, Majusi. Tapi yang membunuh Utsman, Muslim. Yang membunuh Ali, Muslim. Bayangin. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafal Al-Quran. Guru ngaji. Yang ibadahnya begitu getolnya, Ali dibunuh. Makanya tadi, barang siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat banyaknya perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Solusinya ketika mendapat banyak perselisihan, jangan ikut kelompok A, jangan ikut kelompok B, jangan ikut kelompok C. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, kalian pegang itu sunnahku. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, jangan cuma dipegang, tapi gigit dengan gigi geraham kalian.
Antum pernah ngelihat tarik tambang jemaah? Kira-kira kalau tarik tambang lalu antum gigit gimana jemaah? Bisa rontok gigi antum, nggak apa-apa. Yang penting sunnah itu tidak lepas, nggak apa-apa. Ini menunjukkan bagaimana berpegang, bukan cuma pakai tangan. Kalau pakai tangan sakit dilepas, tapi karena pakai gigi enggak, aku akan pertahankan. Kalau enggak rontok gigiku, dia akan pertahankan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Hati-hati. Semua bid'ah dalam urusan agama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dhalalah, sesat. Maka ketika antum bingung, kata Ustadz Fulan boleh, kata Ustadz Fulan nggak boleh, macam-macam Ustadz, udahlah nggak usah capek-capek. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi semua itu. Bagaimana Abu Bakar menghadapi hal itu. Bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali. Karena muncul lagi orang yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Terus kenapa Al-Quran diturunkan? Kenapa Nabi Muhammad alaihissalam diutus dan menjadi penutup para nabi? Kenapa? Sedangkan kita membaca dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallah al-Islam. Agama yang diterima di sisi cuma Islam. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Nabi SAW, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Ma sami'a bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Tidaklah ada orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar tentang aku dan apa yang aku diutus dengannya, dengan Islam ini, dengan Al-Quran. Kemudian dia enggak beriman, illa kana min ashabin nar, melainkan dia jadi penghuni neraka. Ahibati fillah, kita disuruh toleransi. Naam minas sunnah, termasuk sunnah kita itu toleransi. Bahkan berbuat baik kepada tetangga kita. Antum masak apa? Rendang. Orang Padang masih suka rendang ya. Ana pikir udah bosen tiap hari makan rendang. Tapi antum potong kerbau, bagi buat tetangga. Saat tetangga ana Nasrani Ustaz, kasih yang pertama, kasih engkau yang Nasrani. Itu toleransi, dan itu termasuk sunnah yang perlu kita amalkan dalam berbuat baik kepada tetangga, walaupun non muslim. Sekarang kita nggak lagi ngamalkan di sunnah berbuat baik kepada tetangga. Kalau dia punya tetangga 5, maka yang dia kasih yang dia kenal. Ini enggak 1, 2, 3, aduh Ustaz, mereka enggak sholat Ustaz. Enggak, sudah enggak akan kasih. Loh, Yahudi dikasih. Ini masih muslim. Melihat saudaranya, ya mungkin masih merokok, masih berbuat dosa, dilihat sama dia. Enggak salam, enggak sudah. Kayaknya mau masuk neraka orang-orang itu. Yuk, jamaah. Tolong bicara sunnah, perlu belajar. Dan sunnah itu bukan hanya penampilannya yang sunnah. Kita itu kadang-kadang sibuk dengan penampilan. Akhwat kalau ngelihat akhwat lainnya mungkin nggak pakai warna hitam, langsung dilihat tidak sesuai dengan sunnah. Emangnya harus pakai warna hitam? Enggak. Nggak punya jenggot. Antum gimana? Kok nggak punya jenggot? Beli, ada obatnya jenggot. Nggak ada perintah untuk menumbuhkan jenggot, itu nggak ada. Tidak ada perintah untuk menumbuhkan jenggot. Yang ada, biarkan jenggot. Kalau punya jenggot, alhamdulillah. Nggak punya, ya Allah, kapan anak bisa punya jenggot kayak Ustadz? Nggak ada perintahnya. Antum punya jenggot, alhamdulillah, disuruh biarin. Maka ingat, bicara istiqomah di atas sunnah, yang pertama harus istiqomah itu hati.
hati. Hatinya dulu. Makanya kadang-kala ada orang-orang yang meremehkan sunnah dengan mengatakan, Ustadz, ana memang nggak pakai jilbab Ustadz. Kata perempuan ini, tapi hati ana sudah ana pakaiin jilbab Ustadz. Daripada tuh akhwat-akhwat pakai jilbab, hatinya belum dijilbabin. Betul, ada ungkapan seperti itu. Memang yang perlu dimulai dari hati. Tapi bukan berarti kemudian karena hatinya belum dijilbabin, engkau lepas jilbab. Enggak. Allah Azza wa Jal, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Ingat, Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Tidak pula kepada harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan. Kalau ada orang mengatakan, saya jilbabin hati saya Ustadz, walaupun saya nggak pakai jilbab, bohong. Bohong. Kalau dia benar menjilbabi hatinya, maka dia akan jilbabi raganya. Karena hati yang taat dan patuh kepada Allah, raganya akan patuh dan taat kepada Allah. Maka tadi kalau bicara istiqomah, yang pertama adalah hati. Kita perlu bermuhasabah, apakah hati anda sudah istiqomah? Yang kata Nabi SAW, kalau organ itu benar, semuanya benar. Semuanya benar. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, aslul istiqamah, akar istiqamah, pokok istiqamah, itu istiqamatul qalbi ala tauhid. Adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Karena bicara iman, maka iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan yang mendalam dengan hati, dan amal dengan raga. Maka yang pertama istiqomahnya hati di atas tauhid. Lalu beliau mengatakan kapan hati itu istiqomah? Istiqomah di atas apa? Ala ma'rifatillah. Hati itu istiqomah di atas ilmu tentang Allah. Kenal sama Allah. Anda tadi melihat ke atas jemaah. Ada apa di atas ini jemaah? Ada asma Allah. Bisa dibaca? Semoga bisa dibaca. Karena tujuan asma Allah itu ditulis bukan untuk hiasan. Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Buat apa tuh nama-nama yang indah? Fad'uhu biha. Untuk berdoa. Bukan untuk hiasan. Ingat, bukan untuk hiasan. Tapi untuk berdoa, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, itu tingkatan paling rendah, hafal aja. Lalu tingkatan yang kedua memahaminya, tingkatan yang ketiga mengamalkannya, yang keempat dia mengamalkan dan berdoa dengan nama Allah itu, dia masuk surga. Maka hati harus istiqamah di atas pengetahuan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, di antara cara mengenal Allah dengan asma Allahul Husna. Istiqamah ala khasyatih. Istiqamah selalu takut sama Allah. Bukan takut sama atasan. Bukan takut sama CCTV. Enggak. Dia selalu menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jal. Dia mengagungkan Allah. Dia cinta sama Allah. Dia senantiasa berharap kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Dia berpaling dari semua selain Allah Azza wa Jal. Tatkala hati istiqamah di atas itu, raganya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, dan di antara yang perlu dijaga dalam istiqamah ini, lisan. Lisan. Ya, hati sudah istiqamah Ustaz, alhamdulillah. Kenapa lisan penting istiqamah? Karena lisan ini gayungnya hati.
Gayungnya hati. Di dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ini hadis Anas bin Malik. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah imannya seseorang sampai hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Maka nasihat anak, kalau antum ngomong mikir dulu. Sekarang orang jarang ngomong. Tapi apa yang dia lakukan? Nulis. Nulis. Tolong kalau antum kasih komentar. Karena sering komentator-komentator ini boleh jadi dengan lisannya masuk neraka. Tulisan dia sebagai bukti tentang kondisi hati dia. Tolong jadi orang yang mengikuti sunnah, yang lemah lembut kepada saudaranya. Ruhama bainahum. Orang Islam tuh yang istiqamah di atas sunnah, ruhama bainahum, kata Allah, saling mengasihi di antara mereka. Oke, mungkin saudaramu salah, ngomongnya salah. Apa nggak bisa engkau tulis komentar yang indah, yang menyejukkan hati? Tulis ya, itu sebagai bukti istiqomahnya hati kita. Ahibati billah, Islam ini dimulai dengan keanehan, keasingan. Yang nerima Islam itu cuma berapa orang dulu di kota Mekah. Nabi sendirian yang berdakwah alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian kita merasakan ketika dia berdakwah di kampungnya, Allah Ustaz, ana dianggap teroris Ustaz. Betul. Ana ketika berjenggot diundang untuk ngisi khutbah nikah di rumah kawannya bapak ana. Setelah selesai, kawan bapak ngomong sama bapak ana, Riza kata dia. Tadi ketika anakmu datang, orang-orang ngomong, oh kok ngundang teroris? Wallahi sahih. Seakan-akan jenggot itu adalah tanda. Betul jemaah. Bada'al Islamu ghariban. Islam dimulai dengan keanehan, keasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali aneh dan asing. Sebagaimana dia dimulai dengan keasingan. Fatuba lil ghuraba. Maka surga atau pohon yang indah di surga Allah Azza buat orang-orang yang asing ini. Jadi umat Islam itu akan asing di tengah masyarakat musyrik dan kafir. Kemudian umat Islam yang sholat, yang taat kepada Allah, selalu ke masjid, itu asing di antara kawan-kawannya. Ada seorang ASN. Dia ngomong sama anak, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Di kantor anak Ustaz, tidak ada satu yang puasa Ustaz. Satu pun gak ada yang puasa. Tapi mereka sahur Ustaz. Nanti mereka buka bersama. Anak ketika puasa dikucilkan sama mereka. Dan subhanallah, itu orang yang melaksanakan rukun Islam aneh di tengah umat Islam yang tidak melakukan rukun Islam. Dan seorang muslim yang menjalankan sunnah Nabi SAW akan dianggap aneh. Oleh siapa? Oleh orang-orang Islam yang gak mengenal sunnah Nabi SAW. Ahibati billah, tatkala ada ustadz yang menyampaikan hukum musik itu haram, ada lagi ajaran apa ini? Saya 60 tahun, bapak saya itu ustadz, nggak pernah nyampaikan ini. Ini kok ajaran baru? Ya, dianggap baru jemaah. Coba dibaca hadis-hadisnya, dibaca perkataan Al-Imam Syafi'i. Madhab kita itu di Indonesia madhab Syafi'i. Baca kitab Al-Um, sehingga kita jadi tahu. Tapi karena orang jauh dari ilmu agama, dianggap aneh.
Dianggap aneh jemaah. Ahibati billah, agar kita bisa istiqamah di atas sunnah, maka yang pertama doa. Setiap sholat sebenarnya antum sudah berdoa, tapi tolong dihayati doanya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Paling enggak kita baca 17 kali dalam sehari. Kemudian tambahi dengan doa-doa lainnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian doa Rabbana la tuzigh qulubana. Jamaah, waktu Anda tinggal 6 menit. Bisa diperpanjang Ustaz? Mana Ustaz? Bisa diperpanjang? Udah tinggal 6 menit waktu Anda Ustaz. Antum belum lapar jamaah? Antum belum lapar, Ana sudah lapar. Tapi kita tahan jamaah sebentar. Ana ingin menyampaikan beberapa poin supaya kita bisa istiqomah. Setelah itu Allahu Akbar. Ada pertanyaan ini jamaah. Baik, baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan simpalingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Enggak ada jaminan engkau mati dalam kondisi Islam, jemaah. Enggak ada. Ya kita memang sekarang Islam. Kita lahir Islam. Siapa yang jamin kita mati di atas sunnah dan di atas agama ini? Enggak ada. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yakin dengan pertolongan Allah. Antum memang akan dibuli, dicaci, dimaki, diasingkan, bahkan mungkin dibunuh ketika menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi yakin, pertolongan Allah akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Buat orang yang berpegang teguh dengan agama seperti yang kalian berpegang teguh dengannya, dengan sunnah Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala 50 sahabat. Kata para sahabat, ya Nabi Allah, awaminhum, atau maksudnya 50 dari mereka. Kata Nabi SAW, bal minkum, dari kalian. Bukan dia jadi lebih utama dari sahabat, enggak. Tapi amalan-amalan yang dia kerjakan, pahalanya berlipat ganda. Di saat orang-orang membuli antum karena antum menjalankan sunnah, pahalanya akan lebih besar lagi buat antum. Sampai disebutkan dalam hadis yang lainnya, orang yang berpegang teguh dengan agama seperti kalqabidi alal jamr, seperti memegang bara api, tapi yakin pertolongan Allah akan datang. Akan kembali. Islam itu seperti yang diajarkan Nabi SAW. Akan kembali kejayaan Islam. Iya, kita yakin. Islam akan hadir memberikan kedamaian. Islam akan hadir memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Orang kafir dan orang Islam akan merasakan keadilan Islam. Antum lihat bagaimana negeri-negeri yang ditaklukkan itu, mereka ingin umat Islam datang lagi ke negeri itu, karena mereka merasakan keadilan Islam. Kemudian yang ketiga, sibuklah belajar ilmu agama. Belajar lagi. Karena bagaimana kita mau berpegang teguh dengan sunnah, kita nggak tahu mana yang sunnah. Maka kita harus belajar. Kemudian yang keempat, ya, yang perlu dilakukan adalah mengikhlaskan amalan kita. Ikhlas. Jangan ingin dipuji orang. Jangan ujub. Jangan riak dan jangan pamer. Engkau memang mengamalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian menjaga lisan tadi yang sudah disampaikan. Lalu yang selanjutnya menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid buat yang laki-laki. Kemudian yang terakhir, memilih kawan. Jangan salah pilih kawan.
agar antum tidak tersesat. Kawan di media, kawan di dunia nyata. Tapi jamaah, ana akan bacakan beberapa pertanyaan, tapi supaya antum nggak ngantuk, ana minta semuanya angkat tangan ke atas. Nah, ibu-ibu, mana ibu-ibu? Angkat tangan ke atas. Ya, kemudian letakkan di punggung temannya yang di depan. Ah, pijetin temannya itu. Nah, kok yang belakang nggak pijetin temannya? Pahala jemaah. Jangan habis dipijit antum tambah ngantuk jemaah, nggak dengerin kajian antum. Bismillah. Baik, udah cukup. Baik, anak akan baca pertanyaan. Apakah istiqomah ini rentan dengan kesepian, Ustaz? Bagaimana supaya konsisten di jalan ini serta menghibur diri ini untuk tetap dalam pendirian di jalan istiqomah ini? Iya, kita perlu cari kawan jemaah. Tadi udah disebutkan, antum akan jadi asing. Tadi malam ada seorang pemuda di Bukit Tinggi datang ke ana, Ustadz, ana nggak boleh hadir kajian sama ibu ana. Ustaz. Iya jemaah. Ada satu mahasiswa kalau nggak salah, dari Medan, dia sekolah di Surabaya. Ketika dia pulang, tahu-tahu dia sudah berjenggot. Ibunya minta dia potong jenggot, disumpah-sumpahin, akhirnya dia potong jenggot. Walaupun seharusnya tidak. Kemudian dia pulang ke Surabaya, dia pikir nanti aku kuliah aku biarkan jenggotnya. Ternyata tiap hari ibunya minta foto, kirim fotonya dia. Subhanallah, sampai seperti itu. Padahal ya, ana pun merasakan. Ketika ana pulang dari pesantren, ana mulai tahu sunnah ya. Ana pakai jenggot. Kata abana, ikut aliran apa? Aliran Sungai Deres apa? Aliran, ya nggak ada sunnah Nabi. Ana katakan kepada abana. Yang pakai jenggot itu orang-orang tua. Ana pakai jenggot sejak SMA kelas 3 aja. Abahna ngomong yang pakai jenggot itu orang tua. Semoga ana diampuni sama Allah. Kita kan masih muda. Mana abah orang tua yang pakai jenggot? Semua dipotong jenggotnya. Ana sampaikan gitu. Dan betul memang. Ini urusan-urusan sunnah. Urusan agama ini. Ingat beberapa waktu yang lalu rame Messi pakai jenggot. Pernah lihat antum? Messi pakai jenggot. Ketika Messi pakai jenggot, orang-orang pada pakai jenggot. Tapi bukan jenggot sunnah. Jenggot apa? Jenggotnya Messi. Bergaya, betul. Subhanallah. Ketika ana pakai baju di atas mata kaki. Apa kok kebanjiran gini? Sekarang model pakai celana cingkrang jamaah. Sampai di pesawat ana ngomong sama teman, coba lihat nih iklan ini. Kok cingkrang kata dia? Iya kalau model cingkrang nggak apa-apa. Tapi kalau cingkrang suka ke masjid bahaya. Kalau cingkrang suka ke kafe nggak apa-apa. Kalau suka ke masjid bahaya ini. Ini aliran sesat. Maka antum harus cari kawan. Ya. Kemudian kalau antum nggak punya kawan, berkawanlah dengan kitab. Baca kitab-kitab para ulama. Sambil terus berdoa dan yakin. Tadi perlu yakin pertolongan Allah akan datang. Sebagaimana Nabi SAW dilemparin batu, diusir, mungkin itu akan menimpa sebagian kita. Barakallahu fikum Ustaz. Sebelumnya ana minta maaf kalau sekiranya pertanyaan ini menyinggung beberapa orang. Waduh. Dan ana juga bukanlah yang terbaik di antara semuanya.
Bagaimana tanggapan Ustadz dengan mereka yang koar-koar mengatakan kita harus sesuai sunnah, tapi mereka lupa kalau mereka hidup bermasyarakat, yaitu tidak memperhatikan adab dan akhlak dalam menyampaikan sunnah tadi. Syukran, wassalamualaikum. Sahih, ini masalah. Tadi Anda sampaikan sunnah itu bukan penampilan jemaah. Yang pertama istiqomah itu istiqomah hati, istiqomah lisannya. Nanti raganya akan istiqomah. Nabi kita dalam sunnahnya menyampaikan alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanan, yang paling istiqomah, itu yang paling baik akhlaknya. Makanya kalau antum sudah mengenal sunnah, tahu-tahu nggak berbakti sama orang tua, nggak sayang sama istrinya, tidak menghormatin yang tua, tidak berbuat baik kepada tetangga, kalau ngomong nyakiti hati, berarti antum belum istiqomah di atas sunnah. Antum masih milih-milih. Jamaah memanjangkan jenggot ini mudah sekali, nggak usah dipotong, selesai. Pakai jilbab yang menutup aurat itu tinggal beli, dipakai, selesai. Makanya antum lihat, Anda pernah berjumpa dengan orang-orang yang nggak pakai jilbab, pakaiannya seksi, celana pendek atau apa, berangkat umroh pakai cadar jemaah. Masya Allah, Anda ngomong mudah-mudahan istiqomah. Ternyata enggak. Pulang sampai Jakarta habis sudah. Maka tolong, akhlak ini menjadi parameter kesempurnaan iman seseorang. Dan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan antum kalau tahu kawannya mungkin ya akhlaknya buruk, utang nggak bayar, ya itu akhlak buruk ya. Bakhil, jangan jadi suami yang bakhil antum. Jangan sampai istri antum ngomongin, ya Allah kajian soft pertama, tapi urusan fulus pelit sekali. Alhamdulillah, iya. Ingat, bakhil itu termasuk akhlak yang buruk. Antum kalau punya banyak aib, ya Imam Syafi'i ini memberikan arahan kepada kita. Kita semua punya kekurangan. Ana punya banyak kekurangan. Dan yang paling tahu sama anak istri ana, anak-anak ana di rumah. Ya orang-orang yang dekat sama ana. Tapi yang paling tahu istri ana. Kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Kalau engkau punya banyak kekurangan di orang-orang itu, maka rahasiamu harus kamu tutupin. Tutupin dosa-dosamu. Bagaimana cara menutupinya? Cara menutupinya dengan berakhlak mulia, dengan berbagi dengan manusia. Karena kedermawanan itu menutup semua aibnya. Antum bisa lihat di masyarakat. Ada seorang yang sudah menjalankan sunnah 5 waktu di masjid, Masya Allah, puasa Senin Kemis, tapi dia bakhil sama tetangganya. Apa kata orang? Ya Allah, kesian orang ini. Tapi sebaliknya, ada satu orang sholat enggak, puasa tidak, tapi selalu berbagi dan menolong tetangga-tetangganya. Apa kata orang-orang? Masya Allah, baik banget orang ini, kata dia. Cuma saya nggak sholat dia. Nggak baik sebenarnya. Tapi tadi masyarakat menjadikan kedermawanan itu sebagai ukuran. Dan betul, kedermawanan itu salah satu akhlak mulia. Apakah ada amalan khusus di bulan Rajab seperti puasa atau yang lainnya? Ahibati fillah, para ulama menyebutkan nggak ada amalan-amalan khusus tentang bulan Rajab ini. Dan memang ada bid'ah Rajab yang ditulis oleh para ulama. Amalan yang perlu kita lakukan semua amal soleh. Semua amal soleh dan hindarin dosa.
Puasa, silahkan perbanyak puasa. Baca Quran, perbanyak baca Quran. Sodako, perbanyak sodako. Jadi memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini. Dan menghindari dosa-dosa. Itu adapun amalan khusus seperti sholat raghaib ya. Itu hadisnya tidak sahih, bahkan dipalsukan oleh para ulama. Atau dianggap palsu oleh para ulama. Apa nasihat Ustadz untuk kami para suami yang berhijrah dengan kendala istri yang sering menjadikan pertengkaran ketika kita menghadiri majelis ilmu, di mana kondisi ekonomi kami yang menurun drastis. Seringkali anak iri melihat teman-teman yang lain istiqomah di atas sunnah dengan istrinya semangat menghadiri majelis ilmu. Semua butuh proses ya Mak. Ada yang istrinya dahulu yang kenal sunnah. Artinya yang bertobat kemudian dia hijrah menuju ke jalan Allah. Tapi ada yang suaminya dulu. Apa yang perlu dilakukan suami? Kalau antum punya masalah dari sisi ekonomi, tolong jangan sampai antum menghadiri majelis-majelis ilmu yang kemudian antum menelantarkan keluarga antum. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Ketika ilmu itu wajib, antum hadiri. Ilmu itu sunnah, mungkin bisa ditunda. Tapi memberikan nafkah kepada istri itu wajib hukumnya. Dan kalau antum punya kekurangan dalam memberikan nafkah kepada istri, tolong berikan perhatian yang lebih. Pulang dari kajian ya, datang ke istrinya, ngobrol yang enak, kasih pujian, sanjungan, katakan kepada dia subhanallah ketika anak kajian, wajahmu ada di depanku selalu, kata dia. Sampai nggak kelihatan wajahnya Ustadz itu, kata dia. Artinya puji istri, gombalin istri itu jemaah. Perempuan itu suka digombalin. Ini sudah fulus nggak ada, perhatian enggak, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ibu Sawalis dari Palangkitangan 50 kota. Berapa kilo dari sini? Hah? 140, Masya Allah ya. Semoga langkah orang-orang dari luar kota ini ditulis pahala dan diantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami seperti apa yang wajib ditaati Ustaz? Syukran. Iya. Suami itu wajib ditaati selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Sudah. Jadi ibu-ibu, mungkin suaminya tidak terlalu soleh. Mungkin suaminya banyak berbuat kemaksiatan. Tapi selama dia suami, maka engkau wajib taat, nurut, menghargai, menghormati suamimu selama dia suamimu. Kecuali kalau suami memerintahkan kepada kemaksiatan, fala ta'ah, nggak boleh taat. Istrinya nggak boleh sholat. Ada suami-suami yang melarang istrinya sholat. Ada suami yang melarang istrinya pakai jilbab, ada, nggak boleh taat. Kenapa? Ini perintah Allah dan perintahmu bertentangan dengan perintah Allah. Maka bagi istri yang dapat suami belum ngaji, berikan pelayanan yang lebih kepada suamimu. Ada kejadian di Pekanbaru. Seorang laki-laki ngomong sama sohibnya. Saya lihat istri ana ini mulai nonton-nonton pengajian. Terus, ya itu. Berubah dia sekarang. Berubahnya lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Ya sudah biarin. Ya benar juga kata dia. Makanya tadi ketika sang istri ini berubahnya lebih baik, bukan penampilannya lagi-lagi jamaah. Kadang-kala kita mengukur istiqomah dengan penampilan, enggak. Memang penampilan salah satu identitas. Tapi tetap istiqomah hati, istiqomah lisan ya. Bagaimana sang istri menghormati suaminya. Suaminya tahu suaminya datang umpamanya jam 5. Tahu biasa suaminya datang jam 5. Tolong istri sekali-kali taruh bangku di depan pintu. Tungguin suaminya. Tahu suaminya datang langsung bukakan pintu.
Masya Allah. Sejak kapan engkau seperti ini? Sejak ngaji, alhamdulillah. Aku tahu engkau adalah surgaku atau nerakaku. Itu yang akan membuat suami insya Allah akan lebih baik. Ana berusia 18 tahun, kelas 3 SMA Ustaz. Alhamdulillah saya hijrah ke manhaj salaf ini dan ana berterima kasih ke Ustaz sudah memberikan ana ilmu dan nasihat melalui media sosial. Dan ana juga berterima kasih kepada ustaz-ustaz lainnya. Semoga Ustaz selalu dan dilindungi, Ustaz sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ustaz-ustaz lainnya barakallahu fikum. Oh ini doa jamaah. Ya, semoga ilmu itu bermanfaat dan kita istiqamah di atas agama Allah ini. Ini udah jawab. Baik, kayaknya ini pertanyaan terakhir jamaah ya. Untuk hadiahnya dibagikan kepada yang tua atau yang... Siap. Naam. Afwan Ustaz. Ana mau bertanya Ustaz. Apa yang boleh disampaikan? Oh, penyakit pikun. Nah, iya. Masya Allah. Kasih hadiah Bapak. Ahibati fillah. Tiap pagi dan petang Nabi SAW itu berdoa, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Dan Nabi juga berlindung, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Aku memohon kepadamu jangan sampai aku perlindungan, jangan sampai dikembalikan ke umur yang rendah, pikun tadi. Kalau bicara orang yang pikun dan dia sudah tidak bersama akalnya lagi, maka nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, selesai diangkat pena itu. Seperti itu untuk orang-orang yang pikun. Maka buat anak yang punya orang tua yang pikun, maka diperhatikan. Kalau memang benar-benar pikun, tapi ada orang tua yang tidak selalu pikun. Nanti dia ingat, nanti dia sholat, tapi nanti datang fase dia lupa lagi. Ketika akalnya tidak bersama dia, maka nggak wajib lagi menjalankan hukum-hukum Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya. Kami mempunyai anak perempuan Ustaz. Dia hamil di luar nikah. Kami tidak mau menikahkan anak kami karena dia dalam keadaan hamil. Nanti kalau anaknya lahir, siapa yang akan mengadani Ustaz? Apakah ini kami sebagai orang tua ini dikatakan musibah atau cobaan atau takdir buat kami Ustaz? Mohon jawabannya buat kami ya Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, perzinaan di negeri kita ini sudah merajalela. Bahkan orang-orang yang hamil di luar nikah itu banyak sekali. Rata-rata yang mendaftarkan pernikahan dini, rata-rata itu karena hamil di luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu mengawal kondisi ini jamaah. Semoga kita bisa menjaga pandangan mata kita, kemaluan kita, dan orang tua yang melihat anaknya sudah cukup umur, nikahkan. Nikahkan. Taib. Yang pertama, bicara anak di luar nikah ini musibah. Dan boleh jadi azab juga buat orang tuanya. Kalau bicara takdir, semua terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Anak itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Anak itu dinasabkan kepada ibunya. Kalau bicara mengadani bayi yang habis lahir, memang masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan banyak madhab itu mengatakan sunnah mengadani bayi yang baru lahir. Walaupun sebagian lainnya mendhaifkan hadisnya. Tapi kalau bicara mengadani yang baru lahir, siapa yang mengadani? Bebas, nggak harus orang tuanya. Boleh jadi kakeknya ini, karena tetap dia jadi kakeknya. Karena dinasabkan kepada ibunya,
maka bapak ibunya anak perempuan ini menjadi kakeknya itu anak, nggak apa-apa dia yang mengadaninya, dan anak itu tidak punya dosa apa-apa. Bagaimana orang tua berusaha untuk memberikan arahan kepada putrinya agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik. Ada anak akan kasih hadiah buat yang paling jauh. Nah, dari mana? Cirebon. Jangan merantau ke sini. Enggak. Yang datang kajian ke sini. Mana? Solo. Pasaman Barat. Lebih jauh mana Solo sama Pasaman Barat? Riau, Kabupaten Belawan. Hah? Lebih jauh? Limbau Bujang. Rimbo Bujang, Jambi. Bengkulu. Jauh-jauh semua. Baik, ini kasih. Barakallahu fikum. Bengkulu lebih jauh daripada Pasaman Barat? Iya. Oke, kasih. Nah. Habis sudah hadiahnya. Oh, fulus jamaah. Baik. Kita akan kasih hadiah yang bisa jawab pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan 5 perkara Oke, sebutkan 5 perkara. Iya. Bukan itu pertanyaannya. 5 perkara agar kita istiqomah. Nah. Doa, yang pertama doa. Yang kedua, doa ya muqallibal qulub, ihdinas siratal mustaqim. Baik, yang kedua. Yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah jamaah dan sabar tentunya. Kemudian ketiga. Iya, menyibukkan diri belajar ilmu agama. Yang keempat, ikhlas, jaga hati jangan sampai riya kita jamaah. Yang kelima, menjaga lisan. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tapi jamaah rasa cukup ya. Ana terima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini, khususnya para panitia dan pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi Al-Andunisi Al-Makki. Iya, karena beliau ada di Mekah sana. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan. Jangan ditunda-tunda, segera amalkan. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.